Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para pembelajar semua? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan 7 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menginjak keterampilan yang terakhir, yaitu yang ke-8, adalah keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Apakah yang dimaksud dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Ya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dapat dimaknai sebagai suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Keterampilan ini perlu dikuasai oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sebelum membimbing diskusi, guru harus melakukan persiapan yang matang, sehingga proses diskusi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil? Yang pertama adalah laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Situasi dan kondisi yang menyenangkan sangat membuat peserta didik merasa enjoy ketika berdiskusi. Mereka dapat menyampaikan ide dan gagasannya dengan leluasa tanpa ada perasaan takut, malu, tertekan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Untuk mendapatkan poin utama dari diskusi, tentu memerlukan waktu yang cukup. Diskusi tidak dapat dilakukan dengan waktu yang tergesa-gesa. Yang ketiga adalah rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Perencanaan ini penting agar proses diskusi berjalan lancar, efektif, dan efisien. Tanpa adanya persiapan yang matang, dikhawatirkan proses diskusi akan mendapatkan banyak hambatan dan juga permasalahan di tengah jalan. Yang keempat adalah bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi. Peran guru sebagai teman dapat menciptakan hubungan yang intensif antara guru dan peserta didik. Selain itu, peran guru sebagai teman dapat membuat peserta didik merasa terbuka dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun unek-uneknya. Kemudian, apa saja komponen-komponen yang ada dalam pembimbingan kelompok kecil? Ya, paling tidak ada 6 komponen yang ada dalam pembimbingan kelompok kecil. Komponen yang pertama adalah memperjelas permasalahan. Maksudnya adalah topik atau bahan atau permasalahan yang akan menjadi bahan untuk didiskusikan harus jelas. Kalau topik diskusinya tidak jelas, bagaimana dengan proses diskusinya nanti? Pasti akan menimbulkan kebingungan bagi peserta didik ketika memperbincangkannya. Komponen yang kedua adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pimpinan diskusi, dalam hal ini guru, harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicara tidak didominasi oleh kelompok atau orang-orang tertentu saja. Komponen yang ketiga adalah pemusatan perhatian. Selama kegiatan diskusi kelompok kecil berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pemimpin diskusi kelompok kecil atau dalam hal ini guru harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Komponen yang keempat adalah menganalisa pandangan peserta didik. Perbedaan pandangan dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan lumrah yang sangat mungkin terjadi.
Akan tetapi, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif demi terpecahkannya masalah yang sedang didiskusikan. Kemudian, komponen yang kelima adalah meningkatkan urunan atau sumbangsih pikiran peserta didik. Diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, bahkan kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Komponen yang keenam adalah menutup diskusi. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan menutup diskusi merupakan keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru ketika menutup diskusi antara lain adalah guru dapat membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini saya pikir lebih efektif daripada guru harus membuat rangkuman sendiri. Nah, yang kedua adalah memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Sedangkan yang ketiga, guru dapat mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang sudah berlangsung. Nah, selain prinsip harus diperhatikan oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini harus dihindari. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Jadi dalam hal ini, guru harus memberikan kesempatan yang cukup kepada semua peserta didik agar topik permasalahan yang sedang didiskusikan dapat terpecahkan secara sempurna. Yang ketiga adalah membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Nah, ini sangat tidak match dengan komponen-komponen diskusi yang harus dipatuhi oleh seorang guru. Jadi ketika diskusi, seorang guru harus memberikan kesempatan yang sama dan merata kepada seluruh peserta didik yang ada. Yang keempat adalah membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Nah, ketika diskusi sudah melenceng dari topik, maka guru dalam hal ini perlu mengingatkan kepada peserta didik untuk fokus kepada pembicaraan yang sedang dibicarakan atau topik permasalahan tersebut. Nah, hal yang harus dihindari selanjutnya adalah membiarkan peserta didik tidak aktif. Nah, ini peran guru sangat penting sekali. Jadi bagaimana caranya agar peserta didik semuanya dapat aktif dan berpartisipasi dalam proses diskusi. Nah, yang keenam adalah tidak merumuskan hasil diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut. Nah, ini jadi ketika diskusi di akhir, guru harus merumuskan hasil diskusi tersebut, kemudian memikirkan tindak lanjut seperti apa untuk selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan juga guru. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membekali kalian semuanya ketika nanti benar-benar menjadi guru dan mempraktekannya pada peserta didik kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.